Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata assassin? Mungkin di pikiran kalian akan muncul game atau juga film fiksi tentang sekelompok orang yang jago berantem dan membunuh. Ya, tapi itu emang boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kan tetapi asal kalian tahu, semua itu terinspirasi dari sejarah yang nyata. Sebelum lanjut membahas assassin, buat kalian yang mau download ebook dan audiobook gratis tentang kisah Nabi yang jarang diketahui, silahkan klik link di deskripsi. Oke, saya Syarif. Mari simak videonya. Assassin adalah sebuah julukan yang diberikan oleh tentara salib dan orang Eropa kepada kelompok Nizari Ismailiyah. Mereka tinggal di pegunungan Persia dan Suriah. Jika dilihat dari geografisnya, wilayah kelompok assassin berada di tengah-tengah peta wilayah musuh mereka. Nah, pada akhir abad ke-11 atau 1090 Masehi, pada saat itu menandai dimulainya era Ismaili atau periode Alamut, atau lebih terkenal dengan sebutan assassin. Awalnya tentu kita sudah tahu kalau setelah wafatnya Rasulullah SAW akan ada perpecahan di kalangan umat Islam. Dan akan timbul golongan-golongan baru yang melabeli dirinya Islam. Walaupun pada prakteknya ada yang menyimpang. Dan tentu ada yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Perpecahan pada kaum muslimin ada satu golongan yang dinamakan dengan Syiah. Yaitu golongan orang yang sangat mencintai Sayyidina Ali dan keluarganya beserta keturunannya. Singkatnya begini, pada abad ke-7 terbentuklah fraksi Ismailiyah atau juga dikenal dengan sebutan kaum revolusioner. Sejak saat itu pula mereka berkembang dan melepaskan diri dari Syiah. Ya tentu, Ismaili adalah bagian dari Syiah awalnya. Ismaili menciptakan jaringan yang luas demi penyebaran ajaran Ismailiyah secara rahasia. Pada tahun 909 Masehi, dengan bantuan suku Berber, fraksi Ismaili berhasil merebut kekuasaan di Afrika Utara dan mendirikan Khilafah Fatimiyah. Tidak lama setelah penaklukan Afrika Utara, Fatimiyah juga menaklukkan Mesir dan membangun sebuah kota di Al-Qahira pada tahun 972 Masehi. Fatimiyah terus meluas hingga ke Palestina dan Suriah, sehingga membentuk benteng Syiah Barat untuk melawan Sunni di Baghdad. Pada tahun 1055, Baghdad berhasil ditaklukkan oleh keislaman Sunni, atau lebih dikenal dengan suku Turki, dari Asia Tengah, dan mendirikan Kesultanan Seljuk. Pada saat itu juga terjadi keretakan di dalam fraksi Ismailiyah karena perebutan kekuasaan di antara anak Khalifah Al-Muntasir, yaitu Nizar dan Musta'li. Menjelang meninggalnya Khalifah Al-Muntasir, ia berencana untuk memproklamirkan anak tertuanya yaitu Nizar sebagai penggantinya. Namun karena siasat yang dijalankan oleh wazirnya pada saat itu, yaitu Afdal bin Hadr, pengangkatan Nazir sebagai putra mahkota gagal dilaksanakan. Akhirnya sang wazir memproklamirkan Musta'li sebagai putra mahkota. Nazir tentu selaku anak tertua nggak menerima pengkhianatan yang terjadi di lingkungan istana, sehingga ia dan beberapa pendukungnya pergi ke Iskandaria dengan tujuan mendapatkan bantuan militer dari pemerintah setempat untuk melancarkan pemberontakan. Akan tetapi usahanya itu untuk merebut kembali kekuasaan gagal dan dia terbunuh. Kegagalan Nazir mendapatkan kekuasaan membuat Musta'li diproklamirkan sebagai seorang khalifah pada tahun 1094 Masehi. Tentu hal tersebut tidak diterima sang misionaris, yaitu Hasan As-Sobah, yang mana ia adalah pendukung Nizar. Akhirnya dia melakukan atau menyebarkan propaganda sebagai bentuk pemberontakan. Hasan As-Sobah pergi ke Persia dan menyebarkan doktrin pahamnya,
Mulai saat itu, fraksi Fatimiyah terpecah menjadi dua aliran, yaitu Musta'liyah dan Nazariyah. Nazariyah kemudian membentuk kelompok rahasia yang dikenal dengan Hasasin, di bawah pimpinan Hasan As-Sobah. Nah, kalau berbicara tentang Hasan As-Sobah, dia adalah seorang pemuda yang dilatih untuk menjadi seorang misionaris dan menjadi sosok yang menyebarkan ajaran Nazariyah Ismailiyah di Persia. Pada tahun 1090 Masehi, Hasan As-Sobah beserta kelompok rahasianya berhasil menguasai Kastil Alamut di Gunung Elbrus dan menjadikannya sebagai markas utama dari kelompok rahasia Hasasin. Kelompok Hasasin terus-menerus melakukan propaganda dan mengorganisasikan pembunuhan-pembunuhan rahasia yang terjadi di berbagai wilayah Kekaisaran Seljuk dan melakukan berbagai teror. Tepat sebelum Perang Salib dimulai, Hasan As-Sobah membentuk basis keduanya di Suriah yang dikelola oleh Rashid Ad-Dinan, yang nantinya disebut oleh tentara salib dengan julukan si orang tua dari gunung. Pada 1096 Masehi, hampir semua kelompok, baik dari pihak Islam maupun Kristen, sangat membenci kelompok ini. Di antaranya Syiah, Sunni, Turki Seljuk, Fatimiyah Mesir, Khalifah Abbasiyah, bahkan tentara salib pun membenci kelompok Hasasin. Pada saat Perang Salib terjadi, kelompok Hasasin tidak bergabung dengan kelompok manapun dan tetap berada di jalan mereka sendiri. Mereka melakukan taktik dan strategi yang cerdas dan tidak melakukan peperangan secara langsung, namun menciptakan teror dengan melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dari pihak Islam maupun Kristen. Nah, kehadiran Hasasin membuat pergolakan semakin hebat terhadap kedua belah pihak, baik pihak Islam maupun pihak Kristen. Hasasin terus-menerus membunuh beberapa tokoh penting yang semakin memperkeruh keadaan. Nah, adapun tokoh penting yang dibunuh oleh kelompok Hasasin diantaranya Wazir Nizam al-Mulk, Khalifah al-Mustarsyid, dan Konrad dari Montferrat. Inilah beberapa pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Hasasin. Yang pertama, penikaman Gubernur Mosul. Pada tahun 1113 Masehi, Gubernur Mosul mengadakan pertemuan untuk membahas serangan bersatu untuk melawan pasukan salib. Ketika saat sedang dalam perjalanan ke masjid, ada seorang pengemis yang pura-pura meminta sedekah dan mendekati gubernur. Lalu tiba-tiba si pengemis itu menikam dada si gubernur dengan pisau. Kejadian ini menyebabkan rencana serangan bersatu kepada pasukan salib gagal atau batal. Yang kedua, kematian Raja Al-Borsoki dan putranya. Hasasin berhasil membunuh Al-Borsoki, yaitu seorang raja karismatik yang telah menyatukan dua kota besar, yaitu Aleppo dan Mosul. Kemudian membentuk sebuah negara muslim bersatu di Suriah. Borsoki bahkan telah berjaga-jaga dengan mengenakan baju besi di dalam pakaiannya, karena dia tahu bahwa dia diincar oleh Hasasin. Pinternya Hasasin, ia menyamar menjadi seorang sufi. Kemudian ia menyerang Borsoki dengan menusuk lehernya. Setelah itu putra Borsoki segera mengambil alih kepemimpinan dan hampir bisa menyelamatkan negara yang baru lahir itu. Namun Hasasin juga berhasil membunuhnya. Akibatnya, timbullah tipu daya dalam ajang perebutan kekuasaan di negara tersebut dan menjadi perang saudara. Yang ketiga, terbunuhnya Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk adalah seorang Perdana Menteri Kesultanan Seljuk di bawah pemerintahan Alip Arslan dan Malik Shah. Dengan nama aslinya yaitu Abu Ali al-Husain. Menurut Imam Az-Zahabi, beliau dikenal sebagai orang yang cendekiawan, ahli politik, dan juga seorang ahli strategi. Nizam al-Mulk terbunuh dalam perjalanan menuju kemah istrinya setelah selesai berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib. Dalam perjalanan, ada seorang pemuda yang butuh pertolongan. Kemudian pemuda itu malah menusuk Nizam
ketika hendak menolong. Dari beberapa sumber, pemuda tersebut merupakan kelompok asasin yang diutus untuk melakukan pembunuhan. Kemudian terbunuhnya Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mustarsyid. Al-Mustarsyid dengan nama Abu Mansur Al-Fadl adalah Khalifah Abbasiyah ke-29 yang dideskripsikan sebagai tokoh yang kuat, disiplin, dan mempunyai pikiran yang cemerlang serta berwibawa. Namun, beliau juga dibunuh oleh kelompok asasin yang menyamar menjadi pasukannya. Ia mati dengan tragis. Perlu diketahui, Benteng Ismailis adalah garis pertahanan terakhir melawan kekejaman pasukan Mongol di Persia. Bangsa Mongol kesulitan menaklukkan benteng ini. Kegagalan komandan Mongol menaklukkan Benteng Ismailis membuat Hulagu Khan kecewa dan mengambil alih pasukan yang terdiri dari 10.000 tentara yang kemudian dikerahkan menuju Kastil Alamut. Beberapa waktu kemudian penyerangan berhasil. Hulagu Khan berhasil menaklukkan Benteng Alamut dan merebut Benteng Maimun pada tahun 1256. Setelah beberapa bulan perebutan Benteng Maimun oleh pasukan Hulagu Khan, Imam Ruknuddin Khursah berhasil ditangkap. Hulagu Khan memerintahkan Khursah dan pengikutnya untuk menyerah. Namun Benteng Lamsar, Benteng Gerduh, dan Benteng Alamut enggan mengikuti perintah tersebut. Akhirnya, setelah melakukan perlawanan selama setahun, terjadi wabah kolera yang merenggut banyak nyawa di Lamsar. Dan Hulagu Khan memerintahkan pasukannya untuk memenggal kepala siapa saja yang berhasil selamat dari penyakit wabah tersebut. Sehingga benteng tersebut berhasil ditaklukkan pada tahun 1257 Masehi. Oke, inilah sekilas tentang kisah asasin yang sering kita dengar. Kira-kira zaman sekarang masih ada nggak ya gerakan atau kelompok rahasia seperti asasin ini yang pergerakannya misterius namun juga mematikan? Oke, sekali lagi untuk kalian yang belum download ebook dan audiobook gratis tentang kisah Nabi yang jarang diketahui, silakan klik link di deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.